Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Hanifah dengan NPM 4524210047. Ingin mempresentasikan tugas besar praktikum algoritma pemrograman dengan tema SI penjualan toko. Materi yang ada dalam tugas besar ini yakni selection. Selection merupakan proses penyeleksian kondisi yang menyebabkan satu atau lebih statement akan diproses atau dapat juga menyebabkan statement tersebut tidak diproses, tergantung dari hasil kondisi yang diseleksinya. Lalu ada pula repetition. Repetition atau yang bisa dibilang pengulangan digunakan untuk mengeksekusi suatu pernyataan berulang kali. Lalu terdapat array. Array atau larik adalah sebuah variabel yang menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe yang sama. Lalu ada function atau fungsi merupakan sekumpulan pernyataan yang dikemas dalam sebuah nama. Fungsi dapat dipanggil beberapa kali dari tempat yang berbeda dalam program. Juga ada string. String adalah suatu tipe data yang digunakan untuk menangani data teks atau kumpulan karakter. Dan juga ada insertion sort, yakni sort adalah proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak sehingga menjadi tersusun secara teratur menurut suatu aturan tertentu. Sedangkan insertion sort adalah pengurutan dilakukan dengan cara membandingkan data ke satu, di mana satu dimulai dari data kedua sampai dengan data terakhir dengan data berikutnya. Lalu kita bisa lanjut ke programnya. Ya, kita lanjut ke programnya. Di sini ada komentar dari program, lalu ada header dari programnya itu sendiri, yakni menggunakan include iostream, include string, dan using namespace. Lalu di sini ada konstanta integer yang n sama dengan 6. Lalu di sini ada function struct-nya. Menggunakan void, justru konstanta string nama hijab, integer harga, integer jumlah. Ini untuk struknya. Dan lanjut ke price list-nya. Price list dari barang-barang yang saya jual. Di sini ada beberapa produk ya. Totalnya ada 6 produk yang saya jual. Dan di sini sudah tertera konstanta dari masing-masing variabel, yakni harga-harganya. Lalu di sini ada eh, variabel pilih karena saya tidak memakai inputan, jadi isi dari variabelnya sudah ditetapkan di programnya, tidak diinput melalui CMD-nya. Dan di sini price list-nya juga nanti akan keluar harganya. Terus kita bisa pilih, di sini ada pilihan Anda. Lalu lanjut ke selection. Selection itu kita bisa memilih eh, produk mana yang akan kita pilih berdasarkan case-nya. Misal kita ingin memilih hijab Bergo Sport, kita bisa memilih case 3. Seterusnya seperti itu. Jika di luar nama produknya atau di luar jumlah produknya, maka tidak akan ter tidak akan muncul nama produknya karena pilihan tidak valid. Lalu di sini ada string yang eh, string yang menampilkan stok dari produk-produk saya ini. Di sini ada nama produknya dan ini ada jumlah stoknya. Di CMD-nya nanti dia akan mengurutkan. Lalu ini ada repetition. Repetitionnya menggunakan step by step. Dan di sini insertion sort-nya ada di sini. Nanti dia ini akan mengurutkan stoknya, stok produk dari yang terkecil hingga terbesar karena saya menggunakan ascending.
Lalu di sini masih insertion short. Dan di sini untuk cetak struknya. Karena tanpa input, jadi isi dari variabelnya sudah tercantum di program. Jika pakai input, jika menggunakan inputan, itu bisa bisa memasukkan isi variabelnya di CMD-nya. Kita lanjut ke pseudocode dan algoritmanya. Ya, dan sekarang kita lanjut ke CMD-nya ya. Nah, di sini sudah terlihat. Ini kita pakai G++ dan eh, menulis nama file yang sudah tersimpan. Di sini terdapat price list-nya, pilihannya, lalu stoknya, dan step by step dari pengurutan stoknya. Dan ini hasil dari pengurutan stoknya. Lalu di sini ada pilihannya. Di sini dimisalkan kita memilih hijab Bergo Sport dengan harga 15.000 dan ini terdapat struknya di paling bawah ya. Nama barangnya hijab Bergo Sport harga 115.000, jumlah barang 2, lalu langsung muncul harganya, total harganya. Dan sekarang kita bisa lanjut ke pseudocode dan algoritmanya. Ya, di sini sudah terlihat pseudocode juga algoritmanya ya. Em, Adapun deklarasi global yang ada di sebelum int main, yakni deklarasi dengan variabel n dan dengan tipe data integer. Deskripsinya, n isi dari variabel n konstantanya adalah 6. Lalu terdapat deklarasi function, nama hijab sebagai string, dan harga serta jumlah sebagai integer. Lalu function JStruct-nya, print nama hijab, print harga, print jumlah, dan print harga kali jumlah. Karena untuk struk pembelanjaannya. Dan juga terdapat deklarasi variabel, ada 6 produk ya, jadi deklarasi variabelnya pun ada 6. Paris, pasmina kaos, bergo, Paris premium, inner, pasmina crinkle, harga pilih stok itu sebagai integer. Ini variabel yang selain produk itu untuk menentukan harganya dan pilihannya. Lalu ada IK, XJ sebagai integer, lalu nama hijab, dan Jihan sebagai string. Deskripsinya yakni isi harga dari produk-produk yang saya jual. Ada ada Paris 20.000, Pasmina kaos 30.000, Bergo 15.000, Paris Premium dan sebagainya. Dan ini eh, isi dari isi dari variabel pilih ini adalah 3. Lalu variabel jihan dan stok ini sebagai string ya untuk menyatakan stoknya. Lalu I, K, dan J dinyatakan sebagai 0. Lalu ada print Paris, print Pasmina kaos, print semua itu print harganya. Lalu print pilih sudah tertera berapa yang dipilih. Lalu switch. Switch itu untuk memilih si produknya. Kita mau pilih yang mana nih? Nanti keluar dia. Lalu ini ada for. For ini untuk menyusun si stok dari produk-produk saya. Lalu terakhir kita print struknya ya. Print nama hijab, harga, struknya itu nama hijab, harga, jumlah. Lalu nanti akan muncul struk pembelanjaannya seperti yang tadi di CMD-nya. Algoritmanya pertama membuat function JStruct, mencetak nilai nama hijab, mencetak nilai harga, mencetak nilai jumlah, mencetak nilai harga kali jumlah. Lalu ini menyantumkan harga-harga dari setiap produk. Lalu pilihannya ada 3. Lalu di sini
untuk menyatakan stok hijabnya, stok produknya. Lalu ada variabel dan konstantanya IKJ itu sebagai nol. Lalu mencetak nilai atau mencetak harga dari semua produknya. Lalu mencetak pilih. Lalu ini tadi switch ya. Jika pilih satu, maka kerjakan baris 31 sampai 32. Kalau tidak, kerjakan baris 26. Jika pilih dua atau produk yang kedua, maka kerjakan baris 33 sampai dengan 34. Kalau tidak, kerjakan baris 27. Jika pilih tiga, maka kerjakan baris 35 sampai dengan 36. Kalau tidak, baris 28. Dan seterusnya hingga jika pilih 6, maka kerjakan baris 41 sampai dengan 42. Kalau tidak, kerjakan baris 43. Lalu dari baris 31 ke baris 42 ini dia em, mencetak nama produknya juga harganya. Dan baris 43 ini mencetak pilihan tidak valid jika kalian memilih lebih dari 6 produk. Lalu di baris 44 ini selama I, selama I, Lalu di baris 44 ini, selama I kurang dari N, maka kerjakan baris 45 sampai dengan 47. Kalau tidak, kerjakan baris 48. Nah, baris 45 sampai 47 itu ini. Mencetak nilai jihan, mencetak nilai stok. Ini adalah string ya, untuk menyatakan stoknya. Lalu di line 48, setelah maka lebih kecil daripada N, maka kerjakan baris 49 sampai 62. Kalau tidak, kerjakan baris 63. Nah, ini semua untuk menyatakan si stoknya. Lalu di line 58, selama J kurang dari N, maka kerjakan baris 59 sampai dengan 60. Maaf, di sini ada kurang. Kalau tidak, kerjakan baris 61. Ya, J++, K++. Lalu di line 63, selama I kurang dari N, maka kerjakan baris 64 sampai dengan 66. Kalau tidak, kerjakan baris 67. Lalu di line 67-nya mencetak nilai nama hijab, mencetak nilai harga, memanggil function JStruct untuk menampilkan nama hijab, harga, dan jumlah. Lalu line ke-70 yakni selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata atau kurang dimengerti dalam penjelasan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.